Salam jumpa dalam program 5 menit bersama Tuhan, Gemit Klasis Rote Barat Laut. Sesuai kalender bacaan Gemit, minggu ini kita ada di minggu ketiga bulan pendidikan. Untuk itu, kita akan belajar firman Tuhan dari dua bagian bacaan, yaitu 2 Tawarik pasal 17 ayat 1 sampai 9 dan Efesus pasal 4 ayat 17 sampai 24 dengan tema meningkatkan kualitas sumber daya manusia melalui pendidikan. Pendidikan mempunyai peran yang sangat penting dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Kualitas sumber daya manusia sangat berpengaruh terhadap kemajuan di berbagai bidang kehidupan. Untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia, bisa dilakukan melalui pendidikan, pelatihan, pembinaan, dan lain sebagainya. Maju dan berkembangnya sebuah bangsa, maju dan berkembangnya sebuah organisasi, lembaga, termasuk di dalamnya adalah gereja, tergantung dari sumber daya manusia itu sendiri. Rendahnya pendidikan, pelatihan, dan pembinaan sangat berpengaruh terhadap kualitas sumber daya manusia. Dalam bacaan yang pertama, 2 Tawarik 17 ayat 1 sampai 9, berbicara tentang pembaharuan yang dilakukan oleh Yosafat. Yosafat adalah seorang raja Yehuda yang terdidik secara baik. Karena ia terdidik secara baik, ia punya kualitas hidup yang baik. Ini nampak dalam cara hidupnya yang saleh. Ia mencari Tuhan dengan tekun, ia hidup menurut perintah Tuhan dan menjauhi berhala-berhala. Moto hidupnya adalah senantiasa dekat dengan Tuhan, sama seperti bapa leluhurnya Daud. Karena itu Tuhan menyertainya dan kehidupan iman Yosafat memberi pengaruh yang besar kepada kehidupan rakyatnya. Untuk meningkatkan kualitas hidup bangsanya, Yosafat melakukan penataan dalam bidang rohani, politik, dan juga pendidikan. Di bidang rohani, Yosafat mendorong rakyat hidup takut akan Tuhan dan mengandalkan Tuhan. Ini nampak dalam tindakannya menjauhkan dari Yehuda segala bukit pengorbanan dan tiang berhala. Bahkan ia mengutus para pemangku kepentingan di Yehuda dari berbagai pihak untuk pergi dan mengajarkan firman Tuhan. Di bidang politik, Yosafat menempatkan pasukannya di Yehuda dan kota-kota Efraim yang direbut oleh ayahnya. Ia membangun kekuatan militer di daerahnya. Tujuannya adalah untuk menciptakan keamanan dalam bangsa Yehuda dan di sisi lain sebagai upaya mempertahankan diri dari setiap ancaman musuh dari luar. Di bidang pendidikan, Yosafat mengutamakan pengajaran yang benar tentang firman Tuhan. Yosafat sadar bahwa iman kepada Tuhan adalah warisan yang dapat menyatukan dan mengokohkan bangsanya. Untuk memelihara kemurnian iman rakyatnya kepada Tuhan, Yosafat mengutus para pemangku kepentingan dalam kerajaan Yehuda, yakni para pembesar, orang Lewi, dan para imam untuk pergi dan mengajar dengan membawa Taurat Tuhan. Di sini nampak bahwa pendidikan kepada rakyat Yehuda yang bersumber dari Taurat Tuhan sebagai proses pembentukan sumber daya manusia yang takut akan Tuhan menjadi perhatian serius dari Raja Yosafat. Hanya dengan pembentukan sumber daya manusia yang takut akan Tuhan, bangsa itu akan diberkati, punya kualitas hidup yang baik,
dan juga mengalami kebaikan dan damai sejahtera. Ada nilai-nilai moral yang dapat kita petik dari pembaharuan yang dilakukan oleh Raja Yosafat. Yang pertama, pentingnya hidup saleh dan mengandalkan Tuhan. Yang kedua, pemimpin yang baik adalah pemimpin yang takut akan Tuhan dan mengandalkan Tuhan. Yang ketiga, berupaya bertumbuh dalam iman melalui pengajaran kitab suci. Dan yang keempat, memberi ruang partisipasi pada setiap orang untuk melayani atau memberitakan firman Tuhan. Dalam bagian bacaan yang kedua, Efesus pasal 4 ayat 17 sampai 24. Rasul Paulus menasehatkan jemaat di Efesus supaya meninggalkan pola hidup manusia lama dan mengenakan pola hidup manusia baru. Untuk menjadi manusia baru diperlukan pengetahuan, kecerdasan spiritual, dan juga cerdas intelektual. Ini artinya diperlukan manusia baru yang beriman, tetapi ia juga harus berintelektual. Rasul Paulus mengingatkan bahwa manusia baru itu tidak hanya mengalami pembaharuan roh, tetapi juga pikiran. Dalam Efesus 4 ayat 17, Rasul Paulus menegaskan bahwa manusia baru mencakup pembaharuan terhadap pikiran yang sia-sia. Melalui pembaharuan pikiran, seseorang mampu mempertimbangkan dan menilai sesuatu dengan bijaksana. Saat ini kita terus bergumul untuk meningkatkan kualitas pendidikan. Peningkatan kualitas pendidikan bukan saja tugas Bapak Ibu guru atau pengajar, tetapi merupakan tugas semua pihak, termasuk tanggung jawab gereja. Sama seperti Yosafat, mengutus para pengajar dari setiap pemangku kepentingan dalam bangsanya untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia di dalam takut akan Tuhan. Karena itu, sebagai pemangku kepentingan dalam berbagai bidang, sebagai orang-orang terdidik dan punya sumber daya yang baik, mari bekerja sama dan sama-sama bekerja untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang baik dan takut akan Tuhan melalui pendidikan. Amin.